Bukan sampah yang menggunung. Sampah menumpuk di jalanan. Tumpukan sampah plastik mengambang di empang dekat permukiman kawasan Marunda. Penuhi sampah di sepanjang pantai. Ratusan rumah di kawasan Kebonpala dan Tanah Rendah Jatinegara, Jakarta Timur Minggu pagi juga terendam banjir setinggi lebih dari 2 meter. Di dua tempat berbeda terjadi tanah longsor dalam waktu hampir bersamaan. Korban banjir belum bisa bernafas lega. Ada ancaman mengintai di balik musibah banjir. Sebanyak 110 hektar kawasan hutan dan lahan di Danau Toba, Sumatera Utara terbakar. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya adalah Zahira Tifa Putri. Saya akrab dipanggil sebagai Riri. Saya merupakan anggota dari tim 3 LKMMTD FONIP 2025. Sebelumnya, saya sudah izin bahwa saya tidak bisa mengikuti rangkaian acara The Day Social Project tim 3 LKMMTD FONIP tahun 2005. Dikarenakan saya memiliki acara keluarga yang sangat penting yang menghasilkan saya untuk berangkat keluar kota. Oleh karena itu, saya membuat video konsekuensi ini untuk melengkapi tugas perizinan saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan betapa pentingnya membersihkan lingkungan, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, bersosialisasi kepada masyarakat, dan yang lainnya. Kebersihan lingkungan itu berdampak bagi kehidupan kita ke depannya. Oleh karena itu, saya membuat video ini untuk menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan dan memberitahu kepada orang-orang yang belum sadar akan pentingnya kebersihan untuk kehidupan di masa depan. Gak perlu lama-lama lagi, yuk kita cek sendiri videonya. Kamu kok buang sampah di situ? Itu kan bukan tong sampah. Lah, emang udah biasanya di situ buangnya. Tapi itu kan bukan tong sampah. Kamu tahu nggak apa dampaknya kalau kamu sering buang sampah di situ dan bukan di tong sampah? Emang apa? Banyak tahu dampaknya. Sini aku kasih tahu. Tanpa kita sadari, sampah yang tertimbun di tanah butuh waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk terurai dalam tanah. Plastik yang tertimbun dalam tanah dapat menghambat aliran dan peresapan air. Ketika sampah plastik dibuang di sungai, maka akan menghambat aliran air dan menyebabkan banjir. Bahkan, sampah itu dapat terbawa hingga ke hilir dan berakhir ke lautan. Bayangin deh, bukan hanya air yang tercemari, tetapi biota lautan juga dirusak loh. Bahkan, kematian biota laut tidak dapat dihindarkan. Jika sampah plastik tersebut dibakar, akan berdampak pada polusi udara, yang mana menambahkan karbon dioksida di udara. Bahkan, zat tersebut dapat memicu kanker pada manusia. Video ini berasal dari Ocean Conservation Namibia atau organisasi non-profit yang bertujuan untuk melindungi kehidupan laut dengan mengurangi dampak sampah plastik di laut. Di video ini, kita bisa melihat bahwa ada anjing laut yang terjerat oleh sampah sehingga mereka membantu membuka dan melepaskannya hingga kembali ke laut. Kalian pernah tahu nggak sih kalau membuang sampah sembarangan itu bisa jadi bencana besar bagi lingkungan dan kesehatan kita? Bayangin aja nih, sampah plastik yang kalian buang sembarangan bisa berakhir di laut dan menyebabkan hewan laut mati karena salah makan. Atau sampah yang kalian buang di jalan seperti contoh yang tadi bisa menyebabkan banjir dan membuat lingkungan sekitar jadi kotor dan bau. Tentu gak nyaman banget dong untuk kehidupan kita. Tapi bukan cuma itu aja, sampah yang kalian buang sembarangan juga bisa menyebabkan pencemaran air. Banjir adalah bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Contoh banjir di Indonesia adalah banjir Jakarta 2020 yang sangat parah sehingga menimbulkan banyak dampak. Pencemaran tanah dan air bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti keracunan dan infeksi. Tentunya ini bisa membahayakan diri kita sendiri dan orang lain. Korban banjir belum bisa bernafas lega. Ada ancaman mengintai di balik musibah banjir. Apalagi kalau bukan penyakit menular.
Virus dan bakteri ini menyebabkan berbagai penyakit seperti diare. Gejala diare adalah sakit perut, frekuensi buang air besar yang sering, perut kembung hingga dehidrasi. Yang juga patut diwaspadai adalah penyakit leptospirosis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang ditularkan lewat kotoran hewan seperti tikus. Seseorang yang punya luka terbuka dan bersentuhan dengan air yang tercemar bakteri ini berpotensi terkena penyakit leptospirosis. Juga membayang-bayangi para korban banjir. Infeksi usus halus yang disebabkan oleh bakteri salmonella ini masuk dalam air dan makanan yang telah terkontaminasi. Penyakit ini biasanya ditandai dengan beberapa gejala seperti sakit kepala, mual, demam, diare, dan hilangnya nafsu makan. Nah, sekarang kamu tahu kan betapa pentingnya membuang sampah di tempatnya? Ya, tahu. Kamu mau kan untuk menjaga lingkungan bersama? Mau. Kita harus memajukan dunia ini agar kita tetap hidup selamanya. Baik. Sekarang kita janji untuk membersihkan lingkungan sekolah dan tidak membuang sampah sembarangan. Siap. Terima kasih. Dadah. Apa sih hal yang bisa kita lakuin untuk menjaga hal ini? Kita bisa mencobanya dengan memilah sampah, menggunakan sampah yang tepat, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Solusi yang paling terjangkau yang bisa dilakukan oleh mahasiswa seperti kita adalah mendaur ulang sampah, seperti membuatnya menjadi kerajinan, dan membuang sampah pada tempatnya. Berikut adalah tutorial saya membuat kerajinan tangan, yaitu celengan dari sampah yang tersisa. Pertama-tama kita bulatkan sampah tersebut dengan kardus yang ada untuk membuat tutupnya. Lalu hasil pengukuran tadi kita gunting untuk kita masukkan ke atasnya. Setelah itu kita beri lubang di tengah-tengahnya untuk memasukkan koin. Lalu kita lem deh alasnya agar bisa menempel dengan atasnya. Setelah dicoba ditutup, jadi deh celengan kecil yang kita buat dari sampah. Lalu jika ingin lebih cantik, kita boleh pakai stiker-stiker lucu ataupun hiasan lainnya untuk menambah estetika dan menambah semangat kita untuk menabung. Tapi ada satu hal lagi nih yang sangat penting untuk kita lakukan, yaitu merawat tanaman. Tanaman bukan cuma membuat lingkungan kita lebih indah dan sejuk, tapi tanaman juga membantu membersihkan udara dan mengurangi polusi. Tanaman juga bisa membantu mengurangi efek rumah kaca dan perubahan iklim. Gas rumah kaca adalah gas-gas di atmosfer yang menyerap radiasi inframerah dan menyebabkan efek rumah kaca, sehingga meningkatkan suhu di bumi. Contoh gas rumah kaca adalah karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, dan CFC. Gas-gas ini dihasilkan dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industri. Hal yang dapat membantu mengurangi efek rumah kaca adalah yang mengurangi emisi karbon, merawat tanaman dan pelestarian hutan, dan mengolah limbah dengan baik. Sehingga kita bisa memiliki lingkungan yang lebih sehat dan stabil. Dengan merawat tanaman, kita juga bisa membantu meningkatkan kualitas udara dan air, serta mengurangi risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Tanah longsor adalah pergerakan tanah atau batuan yang terjadi ketika tanah atau batuan tidak dapat menahan gaya gravitasi, sehingga tanah tersebut terjadi pergerakan ke bawah atau ke samping. Tanah longsor dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu curah hujan yang tinggi, kerusakan lingkungan seperti deforestasi, pembangunan yang tidak terencana, dan getaran gempa bumi. Sebanyak 110 hektar kawasan hutan dan lahan di Danau Toba, Sumatera Utara terbakar. Kebakaran berulang kali terjadi dalam sebulan terakhir akibat musim kemarau dan diduga ada aktivitas unsur kesengajaan warga untuk membuka lahan. Inilah hasil-hasil masyarakat yang jahat dan tidak sayang kepada lingkungan. Mereka rela membakar semua hutan demi kepentingan mereka sendiri. Tentunya kalian sedih dong sebagai orang Indonesia melihat hal seperti ini.
Jika hutan dan tanah kita habis dibabat oleh kebakaran, bagaimana kita akan hidup ke depannya? Karena seperti yang kita ketahui, hutan adalah jantungnya bumi. Merawat tanaman juga bisa membuat kita lebih dekat dengan alam dan meningkatkan kesadaran kita tentang pentingnya menjaga lingkungan. Jadi, ayo kita mulai dari sekarang dan jadikan bumi kita lebih bersih dan sehat. Jadi, ayo kita mulai dari sekarang dan jadikan bumi kita lebih bersih dan sehat. Kita bisa mulai dengan perubahan-perubahan kecil loh, seperti contoh tadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menanam tanaman, merawat tanaman. Gak perlu jauh-jauh deh, yang penting dari diri kita dan dari daerah yang sekitar kita. Semoga rangkaian kegiatan yang saya lakukan tadi bisa menginspirasi teman-teman untuk menyadari betapa pentingnya kesehatan lingkungan hidup demi hidup berkepanjangan. Salam sehat dan sampai jumpa lagi teman-teman.